Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya saya Suherman saja. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mudah untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner variabel menggunakan SPSS. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan data. Nah, saya sudah punya data ya. Datanya data kuesioner. Saya dengan 20 butir pertanyaan, kemudian dengan 20 responden. Ini sudah saya buatkan tabel seperti ini. Kemudian dengan total dari jumlah pertanyaan, jumlah skor ya, maksudnya jumlah skor. Kemudian kita siapkan SPSS-nya. Kemudian kita copy ke SPSS tabel tersebut. Nah, di sini kita sudah menyiapkan ada 20 ya. Nah, kita buka di variabel view-nya. Nah, di variabel view ini untuk desimal kita nolkan ya. Nah, ini untuk par 001-nya kita rubah ya menjadi butir 1, butir 2 dan seterusnya sampai butir 20. Nah, caranya kita bisa, kalau cara cepat kita bisa menggunakan Ctrl H, atau secara manual kita bisa langsung satu-satu, bisa nggak apa-apa, hanya 20 ya, cepat. Tapi kalau mau cara cepat kita bisa ketik di keyboard itu Ctrl H, nanti akan muncul ya. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Di find and replace ya, kita masukkan par 0001. Nah, kalau diketikkan nanti tidak merespon, nah kita kopikan saja ini. Nah, misal kita ganti dengan butir P000. Nah, 01-nya kita sisakan nanti untuk urutan. Nah, kalau tidak merespon kita kopikan saja. Kita copy, caranya copy langsung di toolbar itu ya, di sini ya, kita copy, kita klik kanan, kemudian copy, pindahkan ke ini, kemudian kita paste, kita buang urutannya 01. Nah, ini sudah menjadi butir 1, butir 2 sampai butir 20, dan terakhir itu adalah total. Nah, yang ini kita buat menjadi total. Nah, setelah seperti ini ada desimalnya. Nah, untuk desimal kita, karena ini data tidak ada desimalnya ya, kita buang desimalnya. Di variabel view kita buang desimalnya, desimal 2 desimal di belakang ini kita buang. Nah, caranya ini total ya, ini kita ganti menjadi total. Yang urutan 21, responden 21 itu adalah total, karena tadi kita sudah membuat totalnya di Excel. Nah, ini desimalnya kita jadikan 000 semuanya, gak usah pakai desimal ya, dinolkan saja, gak usah pakai desimal. Ini semuanya kita jadikan 0. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, setelah siap datanya seperti ini ya, untuk menentukan validitas suatu variabel dengan SPSS kita klik saja di analyze, kemudian correlate dan seterusnya bivariate. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan semua butir soal dan totalnya ke variabel. Ctrl A, kemudian klik panah masuk ke variabel, dan kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Ini adalah R hitung. Nah, kita lihat untuk menentukan data atau butir kuesioner itu soalnya adalah valid. Nah, jika R hitung lebih dari R tabel. Kita lihat dari output ini semua sudah ada R hitungnya, yaitu yang paling atas.
Untuk R tabel, nah dicari dari jumlah responden. Nah, respondennya adalah 20. Nah, berarti R tabelnya adalah 0,444. Ya, ini R tabelnya bisa di-download, bisa dicari di Google. Berarti R tabelnya adalah 0,44. Nah, berarti kita cari dari semua butir soal yang R hitungnya lebih dari 0,444. Lihat semua butir kuesioner apakah ada yang di bawah 0,44. Nah, kebetulan data saya ini menunjukkan tidak ada. Nah, berarti semua soal kalau tidak ada berarti valid. Nah, jadi R menentukan validitasnya adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi semua data ini adalah valid karena lebih dari R tabel ya, 0,44 untuk responden 20. Misalkan untuk butir ke-1 R hitungnya 0,843, berarti lebih dari R tabel 0,44 ya. Berarti butir 1 dinyatakan valid. Seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan standar deviasi dan varians ya. Ini misalkan kita dari data ini dari 20 butir soal dan 20 responden ya. Nah, untuk menentukan reliabilitas kita bisa langsung saja klik analyze ya. Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi, dan kemudian ini semua butir kita pindahkan ke variabel kecuali total ya. Total nggak usah, di butir semua 1 sampai 20 kita pindahkan ke variabel. Klik statistik, kemudian centang standar deviasi dan varians. Oke. Nah, di sini untuk standar deviasi dan varian ini sudah muncul di output. Nah, ini yang akan kita masukkan untuk standar deviasi dan variansi. Nah, sekarang kita menentukan uji reliabilitas. Dalam pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas, yang pertama yaitu jika nilai Cronbach's alpha itu lebih dari 0,6, dan yang kedua yaitu jika nilai Cronbach's alpha itu lebih dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Dan perlu diingat bahwa respon yang diambil dalam data yang saya ambil contoh adalah 20 responden, sehingga R tabelnya adalah 0,44. Nah, sekarang kita akan menentukan atau menguji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas, kita tinggal klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, dan semua ini kita pindahkan ke item kecuali total. Nah, kita pindahkan ke item, kemudian untuk statistiknya kita centang item scale if item delete. Ini kita centangi semua yang bagian atas ya, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK, dan jangan lupa itu tadi ada alpha, pilih alpha. Nah, di sini jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6, nah kita lihat Cronbach's alpha-nya ada berapa. Di sini adalah 0,962, berarti lebih dari 0,6. Artinya reliable. Artinya kuesioner ini reliable. Dan kita lihat untuk poin kedua yaitu harus lebih dari R tabel ya. R tabelnya adalah 0,44. Nah, karena respondennya 20 berarti lebih dari
crown bunch alpha nya, crown bunch alpha adalah 0,962, maka 0,962 lebih dari 0,44, berarti kuesioner ini adalah reliable. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.